semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Oke adik, apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan di video kali ini kakak kembali hadir ya untuk mengupas bagaimana cara memaksimalkan peluang kalian untuk ambil jurusan di SNMPTN 2021. Banyak sekali yang datang di DM Instagram kakak yang banyak tanya-tanya tentang pemilihan jurusan, bagaimana memaksimalkan peluangnya. Terus ada juga yang komen di YouTube-nya gitu. Jadi mungkin nggak semuanya juga terjawab sama kakak karena sangat banyak yang DM, sampai ke WA pun juga ada gitu. Nah sekarang kakak mau jawab pertanyaan kalian. Nah bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, bantu kakak dengan like, komen, dan subscribe ya, dan share ke semua media sosial lainnya biar channel ini menjadi channel yang berkembang dan bermanfaat juga buat kalian. And jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, kakak juga aktif juga di Instagram @juga_pradila_devi20. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke adik semua. Nah, di sini kita udah tahu siapa aja yang masuk ke kuotanya di SNMPTN di tahun 2021 ini. Nah, bagi kalian yang tuh dapat kuota untuk tiket menuju SNMPTN, saran kakak gunakan tiket itu sebaik mungkin ya. Jangan sampai kalian mengikuti ego terlalu tinggi untuk memilih jurusannya. Jadi perhatikan nilai rapornya serta kemampuan yang kalian ada di dalam diri kalian. Takutnya nanti sayang sekali ya tiketnya udah dapat tapi tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin. Kayak kali ini kakak mau menganalisis nilai rapor dari yang lulus di hukum UGM dulu ya. Jadi kalian bisa lihat nih gimana cara ngurutin jurusan yang benar. Oke, di sini namanya adalah Nabila Audesia. Ini merupakan dia lulus di UGM. Nah, jadi ya nilai di sini yang menonjol tuh adik-adik bisa lihat di sosiologi ya. Sosiologinya menonjol, lalu juga di geografi serta di ekonomi. Nah, kalau kalian mau milih jurusan hukum, seperti yang kakak bilang, perhatikan mapel-mapel yang menjadi relevan sesuai dengan jurusan yang kalian ambil kayak gitu. Misalnya dia ngambil hukum. Nah, kalau si Nabila ini dia ngambil hukum, dia memperhatikan bahwa nilai sosiologinya itu adalah rata-rata dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu adalah 92,75. Tinggi kan, di atas 90 gitu. Dan kita perhatikan juga ini rata-ratanya adalah 91,91. Nah, jadi Nabila ini dia strateginya dia ngambil jurusan pertamanya itu adalah hukum UGM, lalu pilihan keduanya adalah hukum Undip. Nah, dia melihat daya tampung serta peminatnya juga, karena daya tampung dan peminatnya itu sangat mempengaruhi kalian untuk lolos di SNMPTN di tahun 2021 ini gitu. Misalnya daya tampung untuk tahun 2020 itu misalnya sekitar 150 orang dan peminatnya adalah 1407. Jadi itu kalau mencari keketatannya adik-adik lihat aja 150 dibagi dengan 1407. Jadi itu keketatannya 10%. Nah, terus hukum Undip ini ya nilai daya tampungnya 434, lalu peminatnya adalah 3702 dengan keketatan 11,7%. Artinya Nabila ini tepat nih menaruh hukum UGM sebagai pilihan pertama. Kenapa? Karena keketatannya itu 10%. Semakin kecil keketatan itu artinya persaingan masuk ke sana tuh kan lumayan besar gitu. Makanya lebih bagus ditaruh di pilihan pertama. Kalau misalnya kalian tidak lulus di pilihan pertama dengan keketatan yang tinggi, itu bisa diseleksi di pilihan kedua gitu. Nah, pilihan keduanya kan hukum Undip ya, dengan persentase keketatan 11,7%. Artinya dia udah tepat menaruh pilihan keduanya adalah hukum Undip ya. Jadi kalau nggak lulus pun di hukum UGM, dapat diseleksi di pilihan kedua di hukum Undip. Nah, terus gimana sih kak cara melihat daya tampung dan minat? Kalian bisa cek aja di websitenya LTMPT, itu ada datanya dari tahun ke tahun berapa daya tampung dan peminat itu bisa kalian lihat sebagai
acuan kalian kira-kira kampus ini berapa sih keketatannya gitu. Karena setiap tahun itu kan pasti beda-beda ya daya tampung sama peminatnya. Oke, setelah itu kalau kalian udah mendapatkan nilai kalian yang menonjol di mapel apa dan rata-ratanya berapa, kalian bisa cek juga seperti tadi yang keketatannya. Nah, poin yang ketiga adalah kalian analisis dulu kira-kira di sekolah kalian itu ada nggak alumni yang lulus di sana. Ya, kira-kira berapa juga nilai rata-ratanya untuk ngambil di hukum UGM ini. Nah, kalian bisa konsultasi atau cek ke BK dulu sebelum ngambil jurusan tersebut, karena itu sangat penting gambaran nilai rapor yang sesuai dengan permintaan kampus itu sendiri gitu. Oke, kita lanjut. Jadi poin ketiga tadi kan kalian harus cek dulu ya di BK kira-kira alumni yang pernah lulus di jurusan tersebut, jurusan yang sama yang mau kalian pilih itu berapa nilai rata-rata rapornya gitu, dan lihat juga nilai permapelnya. Karena kalau kalian nggak punya acuan tersebut nanti bakalan kurang yakin kita dalam memilih jurusan untuk melihat peluangnya bagaimana kayak gitu. Itu penting. Terus yang keempat adalah sertifikat. Kalian perhatikan sertifikat itu kan ada yang boleh dianjurkan, ada yang tidak boleh dianjurkan atau yang disarankan. Misalnya yang disarankan itu pastinya adalah sertifikat olimpiade, baik itu olimpiade dalam mata pelajaran maupun di bidang non akademiknya gitu. Tapi kalau misalnya sertifikat seperti webinar, sertifikat juara SMP, sertifikat juara pun itu tidak menjadi poin penting juga kalau kalian memasukkan itu. Dan kakak juga udah bahas juga ya di video ini sertifikat apa aja yang boleh dilampirkan, 8 jenisnya gitu. Jadi kalian perhatikan sertifikat webinar itu tidak ada poinnya gitu, karena apalagi sertifikat peserta kalau itu kan tidak disarankan. Kalau kalian mau masukin juga karena cuma itu yang ada sertifikatnya, ya nggak masalah, coba aja dulu gitu. Tapi kalau misalnya ada sertifikat yang lebih tinggi poinnya, alangkah lebih baiknya kalian masukkan sertifikat yang poinnya lebih tinggi seperti sertifikat juara dan sebagainya gitu. Terus juga diperhatikan track record tuh, artinya alumni yang pernah lulus di kampus tersebut kira-kira berapa orang dalam tiap tahunnya, karena pihak LTMPT-nya bakal menyeleksi juga nih kira-kira berapa banyak siswa yang lulus di PTN tersebut gitu kalau kalian mau ngambil jurusan tersebut. Oke, dan kakak mau kasih tahu bahwa kalau kalian masih bingung nentuin jurusan berdasarkan nilai rapor kalian, misalnya nilai rapor kalian tingginya matematika, kira-kira rumpun yang berhubungan dengan matematika itu apa jurusannya, cek videonya di sini, kakak udah bikin baik itu saintek maupun sosum. Itu penting, coba cek sampai selesai, jadi kalian nggak kebingungan mau milih jurusan itu apa. Semua video-video tentang senam PTN, strategi memilih jurusan, hal-hal yang menyebabkan kalian kegagalan dalam senam PTN itu udah ada di playlistnya seputar senam PTN. Kakak mohon kalian cek semuanya. Kenapa kakak kayaknya kalau ada waktu kakak sempat balas chat kalian gitu ya, baik di DM Instagram, karena banyak juga yang cek kakak tuh mohon maaf kalau nggak kebalas kayak gitu ya, karena kakak kerja juga ngajar gitu ya. Jadi dimaklumin aja, sebisa mungkin kakak akan bantu kalian menjawab chat kalian itu. Oke, sekian dulu video kali ini, and tetap semangat ya, jangan hanya terlena karena senam PTN aja. Kalian harus cicil lagi materinya menuju UTBK ya. Anggap aja senam PTN ini adalah nilai bonus kalian belajar selama 3 tahun gitu. Dan jangan hanya fokus senam PTN aja, kalian mulai persiapkan UTBK-nya, karena UTBK itu adalah tinggal hamin 86 hari lagi kalau nggak salah ya. Jadi kalian mulailah belajar dari sekarang. Oke, kakak di sini juga ada video tentang pembahasan TPS dan pembahasan soal-soal kimia. Silahkan cek aja di playlistnya, semuanya ada di sana. Sekian dulu video kita kali ini, dan bagi kalian yang mau request videonya tentang apa, silahkan aja tinggalin komentarnya di kolom komentar. And jangan lupa untuk follow Instagram kakak, karena kakak juga aktif di sana. Oke, thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.